Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Sahabat muslimah, kita sudah memasuki hari kelima di bulan Ramadan. Semoga seluruh amal ibadah kita di 5 hari ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat muslimah yang dirahmati Allah, salah satu kewajiban seorang muslim adalah berdakwah. Inilah amaliyah yang dilaksanakan oleh para nabi. Sekalipun perintah tersebut diberikan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi ini juga berarti perintah bagi umatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilih wa huwa a'lamu bil muhtadin. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Quran Surat An-Nahl ayat 125. Sahabat muslimah yang berbahagia, dakwah bukanlah pekerjaan mudah. Karenanya, pahalanya begitu tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu saja ada ujian yang menghadang langkah dakwah, baik yang datang dari orang-orang yang hasad maupun mereka yang membenci kalimatullah. Para penghadang dakwah inilah yang disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sayatin. Dulu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia pernah disebut sebagai seorang gila, tukang sihir, penyair gila, pemecah belah persatuan kaumnya, dan lain sebagainya. Tidak hanya diri Rasul, ajaran Islam pun juga tidak lepas dari berbagai cacian. Al-Quran misalnya disebut sebagai ayat-ayat sihir, kumpulan-kumpulan dongeng, dan juga bahkan dituding sebagai karya orang Ajam atau orang-orang non-Arab, bukan kalam Allah. Dan orang-orang yang mengikuti Rasulullah pun senantiasa diejek dan disebut sebagai orang-orang yang tersesat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun. Jika mereka melihat orang-orang mukmin, mereka berkata, sungguh mereka itu benar-benar sesat. Apa yang dialami oleh Nabi dan para sahabat rahimakumullah seakan-akan hadir kembali di tengah-tengah kita. Dakwah saat ini dijegal dan dibungkam. Lihatlah, para ulama dikriminalisasi dan dituduh sebagai kaum radikal, mengancam kebinekaan, membawa ajaran yang tidak sesuai dengan budaya lokal. Bahkan beberapa pegiat dakwah ditangkap karena dituding menyebarkan kebencian dan hoaks di media sosial. Tidak hanya para dai, ajaran Islam pun juga dikriminalisasikan. Khilafah sebagai ajaran Islam dalam bernegara dituding sebagai ajaran radikal dan menginspirasi terorisme. Subhanallah. Sahabat muslimah yang dimuliakan Allah, sebagai seorang muslim sejati, kita tentu harus meyakini kebenaran ajaran Nabi. Islam datang untuk mengeluarkan manusia dari keterpurukan hidup menuju keberkahan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, mendakwahkan Islam secara kafah pasti akan mendatangkan berkah dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah karakter dakwah.
selalu dihadang dan dihalang-halangi. Namun kita tidak boleh mundur sedikit pun dari dakwah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kalian sungguh-sungguh menyerukan kemakrufan dan mencegah yang mungkar, atau Allah benar-benar akan memberikan kekuasaan kepada orang-orang buruk di antara kalian. Lalu orang-orang baik di antara kalian berdoa, tetapi Allah tidak mengabulkannya." Maka haram hukumnya kita meninggalkan dakwah, apalagi menjegal dakwah. Ingat, orang-orang yang menjegal dakwah sama saja orang-orang yang tidak menginginkan rahmat Allah menaungi negeri ini. Karena itu, dakwah harus terus berlangsung, kapanpun dan dimanapun. Apakah kita ingin kemungkaran terus merajalela? Bukankah kemungkaran yang merajalela itu artinya pintu bencana terbuka bagi semua orang? Termasuk juga kita, orang-orang yang soleh. Perhatikanlah perkataan Ummu Salamah, istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau berkata, "Aku pernah mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika ragam kemaksiatan di tengah umatku telah nyata, Allah pasti akan menimpakan azabnya kepada mereka secara merata." Aku, Ummu Salamah, bertanya, "Wahai Rasulullah, bukankah di tengah-tengah mereka itu ada orang-orang yang soleh?" Beliau menjawab, "Benar." Tentu kita tidak ingin negeri ini seperti yang demikian. Maka teruslah gaungkan dakwah Islam secara kafah. Semoga Allah meridhoi langkah kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.